Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Galatia 6 ayat yang keempat yang berbunyi, "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah setiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri. Sifat hidup umat manusia seringkali terjebak di dalam sikap hidup yang dipenuhi oleh iri hati. Iri hati adalah emosi yang mengherankan sebagaimana yang diungkapkan pada Roma 1 ayat 29 ini, bahwa iri hati itu adalah sebagai salah satu sifat terburuk, sama buruknya dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Firman Tuhan yang ditulis pada Roma 1 ayat 28 ini juga mengungkapkan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Maka jelaslah bahwa iri hati itu datang dari pemikiran yang rusak, karena umat manusia pada diri pribadinya itu mau menyembah berhala daripada menyembah Allah yang hidup, Allah yang esa, satu-satunya Allah yang tidak akan pernah bisa tertandingi segala kemahakuasaannya itu. Untuk itu waspadalah tentang gaya hidup yang dipenuhi oleh sikap iri hati, sebab akan berkembang dan mengancam di antara hidup orang beriman percaya kepada Kristus ini, karena hati kita telah berbalik dari kekasih sejati kita. Ketika kita merasa iri hati, lalu hati kita ini berkata, kita mengejar kesenangan duniawi yang lebih rendah nilainya daripada melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Intinya, kita lupa milik siapa diri kita yang sesungguhnya ini. Syukurlah bahwa iri hati dapat diobati, yaitu dengan cara kita mau berpaling, bertobat dari segala hal-hal yang sifatnya kesalahan maupun dosa itu untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka yang harus kita lakukan adalah serahkanlah diri kita kepada Allah Bapa saja, terutama tentang pekerjaan maupun juga profesi kita di dalam dan melalui kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, maka ingatlah dalam Galatia 6 ayat yang keempat ini diungkapkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita pantas untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat-Nya yang senantiasa melimpah dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar berkat-berkat materi, melainkan juga kasih karunia-Nya yang memerdekakan kita dari segala hal yang jahat di mata Tuhan yang Maha Kudus. Di saat kita melihat segala karunia Tuhan Allah Bapa kita yang Ia berikan kepada kita, maka kita akan kembali mengalami kepuasan yang bersifat secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani kita, dalam hubungan khusus antara kita
yang diciptakan oleh Sang Pencipta Pemelihara yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya itu. Bila kita bertanya apa saja sesungguhnya talenta, karunia rohani, dan berkat-berkat yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi kita mengapa harus lupa untuk menghargainya? Ketika kita juga memikirkan semuanya itu, bagaimanakah perasaan kita ketika mau metanoia, mau bertobat kembali hanya kepada Allah Sang Pemberi hidup dan mau mensyukurinya? Bersyukurlah kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya dan kasih karunia-Nya yang memerdekakan kita dari kuasa maut, dari kuasa kematian kekal itu. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, supaya menyadarkan kami bahwa sesungguhnya setiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri, perbuatannya sendiri, yang sesungguhnya tidak perlu bagi kami untuk membanding-bandingkan dengan orang lain dengan sikap iri hati yang memang mau menjerumuskan kami ke dalam suatu dosa maupun kesalahan yang tidak akan Tuhan perkenankan apabila kami jatuh dalam kondisi rupa-rupa kelaliman, rupa-rupa kejahatan, rupa-rupa keserakahan, dan kebusukan yang penuh dengki, juga menjurus kepada sikap mau menghilangkan nyawa orang lain dalam hal pembunuhan, juga perselisihan dan tipu muslihat serta kefasikan lain. Sambut apalah harapan dan doa kami Tuhan, di dalam kami boleh hidup yang senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus, dan kami mau mengandalkan satu-satunya Tuhan yang memang layak untuk kami puji dan kami muliakan, yang kami harus sembah hanya di dalam Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus. Kami mohon pertolongan-Mu juga Bapa, supaya kami kuat di dalam boleh menerima apa yang Tuhan karuniakan ini. Terimalah sembah sujud kami di dalam memohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus.